Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik, Bapak. Kayak makin segar, Bu Bekti ya. Terima kasih, Bapak juga terlihat makin segar juga. Ya, pembicaraan kita seperti yang kita rencanakan kemarin, Alhamdulillah bisa kita realisasikan hari ini. Eh, Kemarin kita akan berbicara masalah apa ya, Mbak ya? Topiknya ya, Mbak ya? Kemarin kita berbicara masalah kebersihan, Pak. Masalah tentang fenomena sampah yang ada di ini. Sampah plastik yang ada di sekolah saya. Ya, Mbak. Anu, boleh nggak cerita sedikit gimana sih Boleh, Pak. seberapa parah nih 16 korban nih tentang fenomena sampah nih, Mbak? Gimana, Mbak? Cerita, Mbak. Baik, jadi kalau di SD Negeri 16 Koba itu, kalau Bapak ini ya, sampahnya itu bertebaran di apa namanya itu lapangan. Jadi setiap ada anak kumpul di mana pastilah di situ di bawahnya ada sampah-sampah plastik terutama ya Pak ya. Sampah Iya, mereka habis beli es, habis iya, iya. beli ini kalau pas istirahat itu kan Mm, mereka duduk di misalnya ke tiang bendera itulah sampahnya. Mereka bermain misalnya habis itu minum es, bermain bola dan sebagainya disitulah juga sampahnya begitu Pak. Jadi terlihat kotor akhirnya kan, Pak. iya, bener, Mbak. Ya kelihatan Hmm, anu apa nih, Mas? Sepele tapi jangan sampai membesar nih. Eh, betul. Mbak Bekti ini kalau di apa ya cari penyebabnya atau diidentifikasi ini sebenarnya gimana itu ya Mbak ya? Ah, suaranya hilang Mbak. Suaranya hilang Mbak. Kurangnya kesadaran gitu, Pak. Tolong ulangi sebentar Mbak, suaranya ada yang Kurangnya hilang. ya, Ya, oke Mbak. karena kurangnya kesadaran, ya Pak ya. Ya, ya, ya. Terus juga ini kurangnya sosialisasi, sosialisasi pentingnya kebersihan lingkungan gitu, Pak. Hmm. Otomatis jadi kalau misalnya mungkin kalau udah sering sosialisasikan, sering diberitahu kan anak-anak jadi ngerti tentang kebersihannya. Jadi terus juga belum terbentuk karakter membuang sampah pada tempatnya begitu, Pak. Itu terjadi pada sebagian besar siswa, Mbak. Besar siswa, Pak. Jadi kalau belum kita gerakkan misalnya, ayo putik sampahnya, buang sampahnya ke tempat sampah, itu mereka belum menyadari. Tetap mereka membuangnya di mana dia berdiri, disitulah dia dibuang. Anu sampah itu dibuang gitu, Pak. Oh iya, jadi setelah disuruh baru bergerak gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Jadi kan belum ada pembiasaan bagi mereka untuk membuang sampah di tempat sampah gitu, Pak. Jadi kalau melihat seperti itu yang diinginkan Mbak Bekti sebagai kepala sekolah itu apa sebenarnya Mbak? Sebenarnya ingin yang saya inginkan yang pertama itu karakter mereka, Pak. Karakter mengetahui sadar gitu, sadar lingkungan bahwasanya kalau mereka sadar bahwa lingkungan bersih itu nyaman gitu ya, Iya Pak. Mbak. Maka karakter membuang sampah sembarangan itu tidak akan terjadi gitu. Saya sih pengennya mereka punya kesadaran itu karakter untuk membuang sampah di tempatnya tanpa harus kita suruh gitu. Atau melihat sampah dia risih, lihat sampah di mana dia risih diambil buang gitu Pak niatnya. Hmm, benar-benar Mbak. Pengennya saya gitu. Jadi tidak ada orang disuruh tidak disuruh mereka secara otomatis sudah sadar sendiri ya Mbak ya, peduli langsung. Cek cek suaranya hilang lagi Mbak. Punya Mbak Bekti? Halo? Nah ini baru tadi hilang Mbak. Coba diulangi sekali lagi Hmm, Mbak. Cek cek lagi. baik.
Yang saya inginkan dari mereka yaitu karakternya, Pak. Mereka sudah mempunyai karakter yang peduli lingkungan, Ya. karakter yang merasa risih jika mereka tuh melihat sampah bukan di tempat sampahnya. Itu seperti itu. Jadi mereka akan sadar bahwasanya lingkungan yang bersih itu lingkungan yang nyaman untuk mereka belajar gitu, Pak. Ya, ya. Kalau itu tentang siswanya, kalau tentang maaf ini kalau guru sama pendiknya gimana, Mbak? Baik untuk guru dan untuk pendiknya, mereka memang tidak henti-hentinya eh, apa namanya menugaskan siswanya itu untuk membuang sampah di tempat sampah begitu, Pak. Tetap Hmm, kalau misalnya apalagi kalau pulang sekolah atau pagi ya, hari ya, lah, minim ya, anu yang jelas tuh pagi hari ya, Pak ya. ya, ya, Pagi ya. hari tetap mereka itu eh, membersihkan sampah bersama-sama gitu. Nah, kejadian-kejadian yang sampahnya itu berserakan itu setelah istirahat biasanya, Pak. Oh, Setelah istirahat sampai jam terakhir itu. Kalau pagi semuanya udah terlihat bersih. Kalau hmm, pagi itu tanpa tanpa sampah plastik sudah karena mereka kan memang sudah kalau untuk bersih-bersih sudah terbiasa ya, Pak ya. Tapi terbiasa bersih-bersih tidak dengan serta-merta menjadikan kebiasaan bagi mereka untuk membuang sampah di tempat sampah gitu loh, Pak. oh, Kalau iya. pagi hari mungkin karena tuntutan tiket gitu ya, Pak ya. Ada juga tenaga kebersihan, Mbak, kalau pagi ada. Tidak, Pak. Kami Oh, mengoptimalkan ini piket. kami yang ada di sini gitu, GTK yang ada di sini. Jadi Ya. kami buat piket, jadwal piket. Kami tidak ada tenaga kebersihan setiap paginya. Ya, bagus. Cuma kurang konsisten sampai siang gitu, Mbak ya. Cuma hanya pagi aja bersih. Betul, betul, Pak. Hmm. Mm. Jadi ini kalau begini nih, Mbak Bekti, solusi seperti apa yang Mbak Bekti eh, inginkan nih? Baik, nah kan saya merapatkan fenomena sampah ini dengan guru begitu ya Pak ya. Ya, Bagaimana ini baiknya supaya kita itu bisa menciptakan karakter atau mewujudkan karakter siswa itu yang sadar lingkungan. Nah ternyata ini untuk rencananya ya. tahun ini rencananya tahun ini dan tahun kemarin itu kan ada tentang P5 ya Pak ya. Oh ya, ya, Nah, ya, di proyek, situ proyek, proyek. benar ada P5 proyek Mm-mm. penguatan profil Pancasila itu ternyata ada Pak tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, di situ Hmm. ada tentang apa namanya tuh sampah gitu Pak, tentang mendaur ulang sampah gitu, menggunakan lagi Hmm. sampah. Di Ya, situ ya, ya. ada proyeknya. Jadi apalagi di P5 itu kan ada dimensinya nanti apa sih yang akan kita capai di dimensi itu gitu Pak. Jadi saya rasa kami dan guru-guru merasa oh ini tepat nih kalau kita Iya, mengambil P5 saja iya, iya. plastikku tanggung jawabku gitu Pak. Iya, keren, keren, keren. Jadi ini mau diangkat jadi eh, sebuah proyek gitu, Mbak ya. Betul, betul Pak. Jadi insya Allah akan kami angkat menjadi proyek P5 di situ. Jadi anu sampahnya itu bisa di recycle, di reduce dan bisa di reuse gitu ya Pak ya. Reduce, reuse, recycle ya benar. 3R, sering lupa ada Pak. Jadi untuk kedepannya, jadi proyek ini tentunya kan Mbak Bekti serta kawan-kawan di sekolah punya indikator keberhasilan nih. Di akhir ini kegiatan atau program ini Mbak Bekti itu ingin seperti apa itu indikatornya bahwa proyek Mbak Bekti dan kawan-kawan di sekolah ini sudah berhasil nih, sudah ada perubahan nih. Apa yang bisa dinilai nih, Pak? Apa yang dinilai nih? Baik, apa yang bisa kami nilai indikator capaiannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dengan guru gitu ya Pak ya, Ya. dan dengan yang membuat P5-nya. Mm-mm. Jadi tentang yang pertama yaitu elemennya itu karakter, dimensi tentang karakter mereka.
menjadikan mereka itu sadar membuang sampahnya itu ke tempat sampah. Jadi indikator terlihatannya itu ya lingkungan sekolah yang bersih, udah Hmm, terlihat bersih. Terus ya. kan gini Pak, karena dalam P5 itu kan ada membuat tentang kampanye gitu Pak, kampanye kebersihan gitu. Hmm, Nah, ya ya Mbak, ya indikator Mbak. ketercapaiannya juga terlihat dari situ. Nanti mereka sudah bisa membuat slogan atau spanduk tentang kampanye kebersihan itu sendiri. Ya. Selain itu juga udah lihat kebiasaan mereka yang membuang sampahnya itu di tempat sampah gitu Pak. Hmm, jadi indikator yang pertama tadi bersihnya lingkungan sekolah, gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Kemudian Bersihnya yang lingkungan sekolah. kedua tadi untuk melihat tingkat kesadaran siswa, siswa mungkin Mbak Bekti akan ada observasi. Jadi kebiasaan-kebiasaan siswa di sekolah itu sudah berubah gitu ya Mbak ya. Betul. Kemudian Pak. ada tambahan barangkali Mbak Bekti. Tadi kan recycle-nya. Oh iya, jadi ada Pak, anak-anak mampu mendaur ulang sampah yang masih layak untuk didaur ulang. Misalnya sampah-sampah plastik begitu Pak, atau sampah-sampah dari botol mereka bisa gunakan untuk tempat pensil mereka atau untuk hiasan jadikan tirai di kelas-kelas mereka. Itu seperti itu Pak. Itu mereka Ya, jadikan sadar oh bahwasanya sampah itu masih bisa ya. untuk barang yang bermanfaat gitu. Ya, jadi di samping sekolah makin bersih nanti indikatornya berarti di sekolah makin makin indah lah ya dengan sampah ya. Jadi sampah bikin indah rupanya Mbak ya. Betul. Mm-mm. Ya oke Mbak. Jadi Makin indah dengan sampah yang daur ulang itu yang di iya, recycle. iya, iya, ya Mbak. Jadi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Mbak Bakti perlu dukungan dari siapa saja nih Mbak? Baik. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Iya, iya, iya. Otomatis saya sangat butuh dukungan dari yang pertama itu dari guru itu sendiri mendukung dengan program ini. Mm-mm. Kalau sudah begitu lalu setelah kita itu mensosialisasikan ke paguyuban kelas atau ke orang tuanya Oh iya gitu. orang tua. Jadi kami juga butuh dukungan dari orang tua agar program P5 ini terlaksana gitu. Jadi nanti tidak ada saling ini apa namanya itu jadi kok anak saya jadi disuruh ini ya daur ulang sampah Oh atau iya, bagaimana iya, gitu karena belum iya. tahu kan. Nah, jadi Mm-mm. disosialisasikan dulu ke orang tuanya maksud dan tujuannya gitu, Pak. Biar ada. Kalau semua sudah mendukung, insya Allah program ini terlaksana dengan baik gitu. Baik, baik, Mbak. Jadi mulai dari persamaan persepsi, Mbak ya. Kalau dukungan dari saya perlu, nggak, Mbak? Perlu Pak, nah ya dukungan juga dari Bapak, dukungan dari Bapak pengawas. Jadi kan seenggaknya menyemangati kami juga. Maksudnya kan sebelum ke dukungan di luar, maksud kami dari dalamnya sendiri sudah didukung, apalagi Iya, ditambah dukungan dari pengawas itu iya, iya. akan semakin bagus lagi begitu, Pak. Insya Allah saya akan selalu mendukung Mbak Bekti. Apalagi nih Mbak Bekti ini Iya. di Ya, bulan ini kan mau akreditasi ya, Mbak ya. betul, betul Pak. Kami mau Hmm. akreditasi. Mm. Jadi nanti oke lah Mbak. Jadi sambil apa ya menyelam minum air nanti saya apa intensifkan saya datang ke SD 16 Koba untuk persiapan yang program Mbak ini sementara juga apa namanya pendampingan untuk persiapan akreditasi tanggal tanggal 16 kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya, iya, iya Pak. Iya. Tanggal 16-17 Pak. Iya. Oke Mbak, saya kira untuk percakapan kita session ini sampai di sini. Tapi sebelumnya eh, Mbak Bekti mungkin bisa menarik kesimpulan dari pembicaraan ini, Mbak, atau mereview dari awal dan kesimpulannya gimana, Mbak?
Maaf Mbak, suaranya belum. Dari hari Maaf Mbak, suaranya tadi kesimpulan ya Pak. Iya, iya, oke Mbak. Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini, Pak. Yang pertama yaitu ketika kita ada suatu permasalahan atau sesuatu yang kurang nyaman yang ada di sekolah itu, kita identifikasikan dulu, lalu kita bisa maksudnya kita rapatkan dengan stakeholder yang ada di sekolah, Ya, lalu sudah kita butuh juga dukungan dari Bapak pengawas kita ya Mbak. dengan lalu misalnya tadi tentang sampah tadi itu saya jadi tahu bahwa sampah itu kalau digunakan maksudnya masih bisa di R3 tadi Pak, masih bisa di recycle, di reuse dan reuse gitu ya. Itu Mm-mm. juga akhirnya nanti bisa mengurangi sampah yang ada di sekolah sehingga sekolah menjadi nyaman gitu Pak. Iya. Oke Mbak, jadi insya Allah nanti kita sama-sama bergerak dan menggerakkan. Jadi sekolah Mbak Bekti semakin bersih, semakin sehat, dan semakin indah, semakin menyenangkan gitu Mbak, harapan kita. Gitu ya Mbak ya. Untuk season ini Amin. Iya Pak, kita iya Pak. cukup sekian, nanti akan karena kan saya akan apa eh, ke SD lain yang perlu apa ya masalah yang akan saya perbincangkan juga. Terima kasih Mbak season ini. Terima kasih Pak, ini baik Pak. menjadi informasi Sama-sama Pak, berharga bagi sama-sama Pak. saya, bagi saya. Oke. Assalamualaikum Hmm, warahmatullahi iya Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.